Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasar Miracle, NIM 1905124026 dari kelas Teknik Informatika 19A. Saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan yang ada di komputer. Jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Istilah jaringan komputer untuk mengartikan suatu himpunan terkoneksi sejumlah komputer atau autonomous yang berdiri sendiri. Kita lihat ya, ini sebuah gambaran dari jaringan komputer. Jaringan terdistribusi. Sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang terhubung dengan sarana telekomunikasi yang dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk, host atau server. Komputer server ini berfungsi untuk pusat pelayanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Jaringan komputer ini dapat dibentuk beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Contoh penerapannya, ya. Dengan adanya sistem distribusi, maka kinerja setiap organisasi menjadi lebih efisien. Misalnya nasabah yang mengalami kehilangan ATM, dia tidak harus melaporkan kehilangan ATM baru di kota mana dia membuka rekening, tapi pembuatan ATM dapat dilakukan di berbagai bank di seluruh jaringan yang masih terkoneksi. Jaringan komputer terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan di salah satu pusat yang ditunjuk, ya, untuk melayani semua pemakaian dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk dan satu komputer atau lebih terminal, ya. Satu komputer induk, server, lalu komputer terminal. Komputer induk berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara mengakses komputer induk. Penerapan jaringan komputer ini dapat Anda lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, contoh penerapannya dapat dilihat di kasir supermarket pusat perbelanjaan. Ketika melakukan transaksi pembayaran, sang kasir mengakses database barang, ya, yang terdapat di komputer itu. Jadi untuk menilai suatu barang, produk barang, harga. Jadi dengan mengakses database kita mengetahui kode barang dan harga nama barang. Perbedaannya, dalam jaringan komputer terpusat, kontrol jaringan dikontrol oleh pusat server, ya. Jadi semua terhubung dalam dikontrol oleh pusat. Struktur distribusi sangat tahan terhadap kegagalan hardware dan upaya hacking. Struktur terpusat rentan terhadap kegagalan hardware atau hacking. Pada jaringan terpusat hanya seorang pusat yang memiliki kekuatan membuat keputusan dan mengatur sistem. Pada jaringan terdistribusi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata. Oke, data center. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan digunakan bisnis, ya, untuk menyimpan data dalam suatu pesat. Jenis-jenis jaringan pada komputer, yang pertama PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Contohnya menghubungkan HP dengan komputer, ya, mouse dengan komputer, printer dengan komputer, dan sebagainya. LAN, Local Area Network. LAN adalah suatu perangkat jaringan yang dihubungkan komputer satu komputer dengan yang lain dan router sebagai penyambung. LAN merupakan jaringan hanya mencakup wilayah kecil, misalnya warnet, kantor, atau sekolah, ya. Ini dikoneksikan dengan LAN. Antar komputer 1, 2, 3 dikoneksikan dengan LAN. Printer dengan mail service, file server, dan sebagainya. MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan mencakup
jaringan suatu kota yang dibekali kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Jaringan MAN kisaran 10-50 km. MAN ini merupakan jaringan yang cepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota atau pabrik. Ini ya. WAN ini mencakup yang wilayah yang sangat besar lagi. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal satu dengan jaringan lokal yang lain. Kita lihat di dalam satu ruangan dihubungkan dengan LAN, antar ruangan dihubungkan dengan tadi MAN, dan dalam satu ruangan atau satu gedung atau satu kota dihubungkan dengan WAN. Topologi jaringan. Topologi jaringan itu bentuk-bentuk pembuatan jaringan atau model-model dari jaringan yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain. Yang pertama adalah topologi star. Bentuknya memang seperti bintang. Nah, topologi ini bentuk jaringan yang semua node terhubung dengan titik percabangan. Ya, satu node ini terhubung dari semua titik ini. Topologi ini paling sering dipakai perusahaan kantor atau warnet. Ibarat ini komputer servernya atau komputer adminnya, maka ini komputer user warnet. Kelebihannya memang mudah untuk mendeteksi kerusakan, paling fleksibel, pemasangan tidak terlalu mudah, ada gangguan maka tidak mengganggu jaringan yang lain. Namun kerugiannya adalah menghabiskan banyak kabel. Dan jika node tengah mengalami kerusakan, maka node pusat atau komputer server atau komputer adminnya rusak, maka semua jaringan akan berhenti. Topologi bus. Yang kedua, topologi bus merupakan topologi yang menggunakan satu kabel terpusat, di mana semua node terhubung dengan kabel itu. Nah, ini adalah kabel terpusatnya, dan semua node akan terhubung di kabel terpusat ini. Kelebihannya mudah sekali untuk menambah atau mengurangi jaringan, gitu. Dan hemat kabel, hanya satu jalur utama saja. Namun kekurangannya adalah jika ada gangguan sepanjang kabel, maka seluruh jaringan akan terhambat. Sering terjadi tabrakan data karena mekanismenya sangat sederhana, karena cuma satu garis lurus. Sering terjadi kepadatan, macet, dan kelembatan akses, dan jika jalan utamanya rusak, maka semua makhluk mengalami kerusakan. Topologi ring atau cincin. Dalam pengembangan dari topologi bus, di mana jalur utama membentuk lingkaran dari server ke seluruh node. Ibarat ini server, maka saling terhubung satu sama lain. Ya. Kelebihannya hemat kabel memang, dan tidak ada jaringan tabrakan data. Kekurangannya, pengembangan jaringan kaku. Jika ada gangguan salah satu node, maka semua node akan bermasalah. Topologi mesh, di mana semua jaringan terhubung. Beda dengan topologi sebelumnya, ya, topologi ring. Topologi mesh ini semua dapat terhubung. Kalau di topologi ring, komputer ini dapat hanya terhubung dengan komputer ini atau komputer ini. Namun topologi mesh, dari komputer ini bisa terhubung semua jaringan komputer ini. Kelebihannya memiliki tingkat kesalahan yang sangat sedikit. Terjaminnya kapasitas channel maupun relatif mudah diperbaiki. Kekurangannya biaya yang dibutuhkan sangat besar dalam perawatan dan sulit untuk melakukan instalasi juga. Topologi tree. Topologi tree ini topologi seperti ranting akar pohon gitu, dari cabang ke ranting ke ujung seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.